Semangat pagi Jogja. Piye kabare? Apik? Luar biasa. Matur nuwun Bapak Ibu semuanya yang sudah memelihara semangat untuk sukses di Atomi ini. Sudah menyempatkan diri untuk belajar di seminar ini. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Tapi semangat saja enggak cukup Bapak Ibu. Kalau mau sukses kita ini harus gerak, harus usaha, betul enggak? Nah, kita wajib punya badan yang sehat untuk bergerak. Mensana in corpore sano. Sudah sering dengar toh ini? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, sudah dijalankan apa belum? Saya Charlie Himawan, Sales Master dari Jogja. Oke, kesehatan adalah hal yang paling berharga ya. Memiliki tubuh yang sehat tidak hanya akan membuat kita ini panjang umur, tapi kita juga bisa punya waktu yang lebih produktif dan kita bisa lebih bahagia. Untuk punya tubuh yang sehat, apa yang harus kita lakukan? Pertama, tidur yang cukup, 6-8 jam sehari ya, tergantung kebutuhan masing-masing. Kemudian olahraga yang teratur, seminggu itu kita sebaiknya itu olahraga 5 kali, setiap olahraga itu 30 menit aja cukup. Kemudian memiliki pikiran yang positif, banyak bersyukur, meluangkan waktu untuk menikmati hidup. Nah, Bapak Ibu sekarang ini hadir di ODS ini termasuk menikmati hidup loh. Bertemu teman, bertemu komunitas, bikin happy ya kan. Nah, kalau kita bahagia, mental kita terjaga. Kita sehat jasmani dan rohani. Kemudian poin yang tidak kalah penting, makan makanan yang bergizi. Nah, contohnya makan sayur dan buah. Bapak Ibu tahu kalau sayur dan buah itu tiap hari itu kita harus makan 400 gram loh. 5 porsi dalam sehari. Itu baru buah sayur aja. Belum nasi, lauk ya. 5 porsi itu berapa? Apakah satu piring gede? Enggak. 5 porsi itu telapak tangan kita masing-masing. Jadi telapak tangan masing-masing ini itu 1 porsi. Jadi kalau 5 porsi ya 5 telapak tangannya masing-masing. Itu buah sayur. Nah, coba diinget-inget hari ini. Sudah cukup belum porsinya? Atau kurang? Belum lagi kalau makannya itu enggak teratur jamnya. Nah, terus yang dimakan seadanya. Yang penting enak, yang penting doyan. Waduh, makin enggak tercukupi gizinya ya. Nasi, kentang, bergedel, bihun, mantep banget. Padahal pekerjaan itu enggak ada hentinya, sering lembur, terus semuanya menuntut aktivitas fisik. Ibaratnya mobil, kalau bahan bakar yang dimasukkan itu tidak berkualitas, ya, outputnya juga enggak bagus, lama-lama mobilnya cepat rusak. Solusinya bagaimana kalau asupan kita kurang? Nah, ada yang namanya suplemen. Suplemen ini artinya pelengkap, tambahan. Suplemen ini bisa kita tambahkan di asupan kita sehari-hari untuk memastikan kecukupan gizi harian kita. Salah satu suplemen itu namanya vitamin B kompleks. Sebenarnya vitamin B kompleks ini apa sih? Ini adalah istilah untuk menyebut gabungan dari vitamin B yang banyak itu. Ada 8 ya. Vitamin B1 tiamin, B2 riboflavin, B3 niasin, B5 pantotenat, B6 piridoksin, B7 itu biotin, B9 asam folat, dan B12 kobalamin. Tubuh kita tidak bisa memproduksi vitamin B sendiri ya. Nah, oleh sebab itu kita harus mencukupi kebutuhan vitamin B kompleks ini melalui asupan makanan atau suplemen yang mengandung vitamin B kompleks. Ada Bapak Ibu yang di sini yang gampang capek. Kalau capek itu rasanya capek banget. Sering kesemutan tangan dan kakinya. Terus kulitnya merah-merah, punya dermatitis. Wah, hati-hati. Ini bisa jadi karena kekurangan vitamin B1. Kemudian selanjutnya vitamin B2. Kalau kurang, ini bisa menyebabkan kulit kita kering, bibir pecah-pecah, matanya merah, gampang silau.
sensitif sama cahaya. Terus penglihatannya itu kabur. Jadi kalau penglihatannya kabur, itu bisa curiga ya, wah jangan-jangan kurang B2 ini. Selanjutnya ada vitamin B3 atau niacin. Vitamin B3 ini dia itu bisa menghalau sinar ultraviolet, melindungi kulit kita dari kerusakan karena sinar matahari, menjaga kelembapan kulit dan mencerahkan. Jadi dia sering dipakai di skincare. Pernah dengar yang namanya niacinamide. Nah, niacinamide ini salah satu turunan dari B3. Tapi apa yang terjadi kalau tubuh kita ini kurang B3? Perbaikan sel itu menjadi lambat. Kalau perbaikan sel menjadi lambat, rentan terhadap infeksi, gampang sakit. Nah, sel-sel tubuh yang diproduksi baru itu kualitasnya nggak bagus. Jangka panjang jadinya apa? Penuaan. Waduh, gawat ya. Kelihatan tua, cuman gara-gara kurang B3. Jadi kita perlu konsumsi B3 ini bareng dipakai dengan Absolute Skincare. Perawatan penuaan dari dalam dan dari luar. Kemudian ada vitamin B5. Vitamin B5 ini penting untuk metabolisme tubuh, mengubah karbohidrat dan lemak menjadi energi. Kalau tidak diubah menjadi energi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Karbohidrat, nasi, kentang, lemak, ayam goreng, sate, itu ada lemaknya semua. Tidak diubah jadi energi, akibatnya tas pinggangnya makin tebal, betul enggak? Ya itu sepele, tapi akibatnya wow. Dia juga berperan dalam produksi hormon reproduksi dan hormon yang berhubungan dengan stres. Jadi vitamin B5 ini bisa dibilang dia itu vitamin anti stres. Nah, banyak yang stres minum B5. Ada yang anemia di sini, bibirnya pecah-pecah, sering sariawan, glositis. Glositis itu radang lidah, lidahnya bengkak, sering radang. Bisa jadi kurang B6, si piridoksin. B6 ini juga terlibat dalam sintesa hemoglobin ya. Jadi kalau kurang B6 itu juga bisa menyebabkan anemia. Dia juga bisa ngurangin mual-mual saat kehamilan. Nah, kalau ada yang hamil atau mantunya hamil boleh minum B6. Selanjutnya ada yang sering nail art, banyak ya sekarang di mall nail art, kukunya ditempel-tempel, dikasih lem, diwarna-warni, bentuknya aneh-aneh itu. Nah, kemudian pakai kuteks, tapi tahu-tahu kukunya jadi getas, gampang patah. Kemudian sering mewarna rambut, tahu-tahu rambutnya kering banget, rontok, bercabang. Waduh, ini saya sarankan minum B7 atau kita sering sebutnya sebagai biotin. Kenapa? Karena si biotin ini bisa membantu pertumbuhan rambut dan kuku ini menjadi lebih kuat dan sehat. Selanjutnya ada vitamin B9. Pasti semua tahu kalau B9 ini. Nama bekennya itu asam folat. Nah, biasa diresepkan dokter kandungan ke ibu hamil. Tapi apakah yang harus minum ini ibu hamil aja? Oh enggak, kita juga perlu minum B9. Bahkan calon ibu hamil itu juga sudah harus minum si asam folat ini. Karena apa? Karena biasanya orang hamil itu di awal-awal tuh enggak ketahuan. Dia enggak tahu kalau hamil. Taunya hamil udah masuk minggu ke-4 atau minggu ke-6 itu baru tahu kalau hamil. Padahal asam folat ini penting banget. Dia buat apa? Dia mengurangi risiko cacat tulang belakang, cacat otak pada janin. Dia juga berperan dalam pembentukan plasenta, pembentukan sistem saraf janin. Bahkan dia itu bisa mencegah anemia dan keguguran. Kemudian menurunkan resiko preeklamsia pada ibu hamil, biasanya terjadi di trimester ketiga ya, udah mau melahirkan itu tahu-tahu preeklamsia itu nongol. Nah, dia juga berkontribusi pada sintesis DNA. Nah, jadi yang punya mantu mau hamil kasih asam folat. Nah, B9. Kemudian ada B12 yang terakhir yaitu kobalamin. Kobalamin itu dia kerjanya apa? Dia itu kerjanya membentuk sel darah merah. Jadi kalau kurang B12 itu bisa anemia. Nah, B9 dan B12 ini mereka itu pasangan, mereka itu couple. Kalau mereka ini bersatu, pembentukan dan pematangan sel darah merah itu lebih bagus lagi. Kekurangan keduanya itu bisa mengakibatkan anemia, penuaan dini, bahkan gampang lupa. Karena sel darah merahnya kurang, oksigennya yang diangkut itu kurang,
tahu-tahu gampang lupa. Ada yang sering gampang lupa di sini? Jangan-jangan kurang vitamin B loh. Nah, sebelum masuk ke manfaat berikutnya, Bapak Ibu mau saya kenalkan sama yang namanya homocysteine. Homocysteine ini apa? Homocysteine ini adalah asam amino yang dihasilkan ketika protein ini dipecah. Jadi kita makan protein kan pasti tiap hari ya. Daging, telur, tahu, tempe itu protein. Kita makan, dicerna oleh tubuh, salah satu hasilnya itu si homocysteine ini. Nah, homocysteine ini kalau kadarnya terlalu tinggi dalam darah, dia itu bisa menurunkan hormon dopamin dan serotonin dalam tubuh. Dua hormon ini adalah hormon bahagia. Jadi kalau kadarnya turun, itu bisa berakibat ke kita itu depresi, sedih terus. Nah, kalau dia si homocysteine ini tinggi, dia juga bisa menyebabkan darah itu lebih mudah menggumpal. Kalau darah lebih mudah menggumpal, efeknya apa ke badan? Darah, jalan-jalan di pembuluh darah, gumpal, nyumbat, bisa terjadi stroke. Wah, bahaya ya. Selainnya itu ternyata kalau kadarnya terlalu tinggi, dia itu bisa numpuk dalam darah. Jadi di dalam darah itu numpuk, ikut jalan-jalan di seluruh tubuh, merusak dinding arteri, bisa bocor. Nah, kalau si homocysteine ini tinggi, itu biasanya diakibatkan menunjukkan kekurangan vitamin B6, B9, B12. Karena kombinasi ketiganya ini, dia itu berperan dalam metabolisme homocysteine yang bisa menurunkan kadar si homocysteine ini. Kalau kadarnya turun, kita bisa terhindar dari si stroke, kemudian demensia dan depresi tadi ya. Manfaat berikutnya, si vitamin B kompleks, meningkatkan kadar testosteron. Kita semua tahu, testosteron itu hormon pria. Tapi seiring bertambahnya umur, kadar testosteron ini turun. Ya, kalau kadar testosteron turun, apa yang terjadi? Akan muncul sejumlah gejala, contohnya menurunnya gairah seksual, disfungsi ereksi, dan berkurangnya massa otot. Selainnya itu, vitamin B kompleks juga bisa meningkatkan kesuburan. Kekurangan vitamin B kompleks bisa mengganggu produksi sperma dan bahkan dikaitkan dengan menurunnya kualitas sperma. Jadi untuk yang sedang promil atau mantunya baru mau promil program hamil, bisa konsumsi vitamin B kompleks untuk mendukung program kehamilannya. Semoga berhasil ya. Ternyata penting banget ya ini, manfaatnya juga banyak sekali si vitamin B kompleks ini. Beruntungnya kita, Atomi Indonesia itu sudah punya vitamin B kompleks. Nah, mari kita belanja di mall kita sendiri Bapak Ibu. Sudah punya member kan? Nah, kalau sudah punya member itu sudah punya mall berarti, nggak usah beli di tempat lain, beli di mallnya sendiri. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus vitamin B kompleksnya Atomi? Nah, kita lihat isinya ya. Vitamin B kompleks Atomi ini sudah mempunyai 8 fungsi kompleks, 8 ya tadi B1 sampai B12 itu, fungsinya sudah ada semua. Sudah diakui oleh MFDS. MFDS ini Ministry of Food and Drug Safety. Jadi ini semacam BPOM-nya Korea, tapi ini lebih hebatnya karena dia masuk di kementerian, nah, lebih sahih ya. Kemudian mengandung vitamin B dalam jumlah besar, karena vitamin B kompleks itu sebenarnya fungsinya untuk membantu menghasilkan energi, meningkatkan metabolisme dan meningkatkan vitalitas. Jadi nanti bisa dilihat di tabel. Nah, sebenarnya kebutuhan harian kita itu cuma di garis merah putus-putus ini. Tapi vitamin B kompleks Atomi itu isinya banyak sekali. B1, B6-nya dikasih banyak sekali, B2-nya juga banyak, niasinnya berlebih, asam pantotenat B5-nya ini juga oke lah jumlahnya, biotinnya juga banyak, cuman folik acid yang sesuai kadar. Vitamin B12-nya banyak juga. Wah, lah kok banyak banget ya. Jangan khawatir. Vitamin B itu termasuk dalam vitamin yang larut dalam air. Jadi kebutuhan tiap orang kan berbeda ini.
pria, wanita, beda umur, beda kategori umur itu sudah berbeda. Disediakan sebanyak ini oleh Atomi, kita konsumsi, nggak perlu takut kelebihan. Karena larut dalam air itu tadi kalau kelebihan akan dibuang bersama urin. Oke? Nah, lebih baik mencukupi kebutuhan harian kita daripada kurang. Karena kalau lebih tadi kan dibuang bersama urin, jadi aman ya. Selainnya itu, vitamin B kompleks Atomi itu dia menambahkan 4 bahan tambahan. Yang pertama adalah konsentrat cranberry. Kenapa sih konsentrat cranberry ini ditambahkan? Karena ternyata dia itu meningkatkan absorpsi B12. B12 itu tadi untuk membentuk sel darah merah supaya enggak anemi. Jadi B12 masuk, kalau absorpsinya biasa-biasa aja, mungkin yang masuk juga segitu aja. Tapi ditambahkan cranberry ini meresap lebih banyak. Kemudian ada ekstrak buah bilberry. Dia mengandung B1, B2, B3, B5, dan B6. Ditambahkan ekstrak buah segar di sini ya. Kemudian ada yang namanya taurin. Taurin ini kita pastinya sering dengar, dia sering dipakai di minuman berenergi. Tapi kalau di minuman berenergi itu dosisnya besar banget biasanya. Nah, ini ditambahkan karena bisa memproduksi energi dan meminimalkan terjadinya kelelahan otot. Ditambahkan sedikit sama Atomi untuk meningkatkan vitalitas dan energi dari vitamin B kompleks. Nah, terakhir ada tambahan ekstrak hibiscus. Ekstrak hibiscus ini dia keluarga bunga, dia bunga sepatu kalau kita bilang. Kenapa dia ditambahkan? Karena ternyata selain mengandung banyak banget multivitamin, ya, dia ada vitamin A, B, C, E, K di dalamnya, dan dia juga mengandung banyak mineral, kalsium, kalium itu penting untuk jantung ya. Kalsium, kalium, fosfor, zinc, zat besi, itu ada semua di hibiscus. Hibiscus ini juga bisa meningkatkan level vitamin B12 dalam darah. Nah, tadi gunanya untuk apa? Menurunkan kadar homocysteine, supaya kita enggak stroke sama demensia tadi ya. Kemudian kita lihat kapsulnya, bahan kapsulnya. Bahan kapsul yang dipakai oleh Atomi ini adalah selulosa nabati. Namanya hidroksipropil metil selulosa. Enggak perlu takut untuk konsumsi si kapsul ini karena dia itu tidak berbau, tidak ada rasa. Jadi sering kan konsumsi vitamin yang enggak tahu merek apa, baru masuk itu sudah aduh, baunya enggak karuan, ya, rasanya enggak karuan. Tapi kalau Atomi B kompleks ini aman, nggak ada rasa, nggak ada bau, dia larut dalam air, jadi kita minum sama air, mudah, sehingga mudah ditelan, mudah dicerna, nyaman untuk leher kita. Ya, nggak usah takut, dia juga vegan dan halal. Oke, vitamin B kompleks ini direkomendasikan untuk siapa? Yang sering kerjanya lembur, sering kerja larut, makannya nggak karuan, nggak teratur, sering makan di luar. Yang kedua, untuk yang membutuhkan nutrisi tambahan, mungkin makanan sehari-harinya kurang, atau yang tadi makan nggak teratur sama makan apa adanya itu membutuhkan suplemen ya tambahan. Kemudian yang aktivitasnya membutuhkan banyak energi, misalnya kerjanya fisik, kerjanya outdoor ya, tadi ada tambahan taurin, jadi lebih kuat lagi. Kemudian bisa untuk atlet yang membutuhkan power up, untuk meningkatkan energinya saat olahraga. Kemudian untuk yang ingin menjaga metabolisme tubuh, nah sering ada yang mikir enggak, saya ini sudah diet, saya ini sudah intermittent fasting, sudah ngurangin makan, enggak makan gorengan, namanya sudah sehat, tapi kok saya enggak kurus-kurus, saya enggak kecil-kecil. Nah mungkin metabolismenya lambat, metabolisme badannya lambat, bisa ditambahkan vitamin B kompleks ini untuk meningkatkan metabolisme. Kemudian yang sulit mengkonsumsi banyak obat. Tadi isinya ada 8 macam ya, B1 sampai B12. Bayangkan kalau tiap hari kita harus makan 8 kapsul. Kenyang banget. Nah, apalagi di luaran itu biasanya yang melabeli dia dengan vitamin B kompleks, isinya itu cuman B1, B6, B12. Setelah itu kita masih harus tambah biotin, masih tambah asam folat, itu belum apa-apa sudah 3. Nah, tapi kalau Atomi B kompleksnya Atomi ini 1 kapsul aja isinya sudah 8 macam. Minumnya bagaimana? 1 hari
satu aja, diminum bersama segelas air. Harganya berapa? Satu botol ini isinya 90 kapsul, harganya adalah 408.000. Ya, satu butirnya, satu kapsulnya tuh nggak sampai 5.000 ya. Hitungannya murah, bayangin 5.000 bagi 8. Murah banget, nggak ada seribuan. PV-nya 14.500, lumayan ya. Belinya di mana Bapak Ibu? Ya, di website dan aplikasi resmi Atomy Indonesia. Jangan di lapak yang lain. Kenapa? Karena hanya Atomy Indonesia yang menjamin keaslian produk dan memberikan garansi 30 hari. Kalau nggak cocok, uang kembali. Itu aja? Enggak dong, karena kalau beli ini di Atomy itu dapat PV. Iya, PV-nya itu buat apa toh Bapak Ibu? Dikumpulin, lama-lama jadi bonus. Kita dapat uang cash loh dari Atomy. Belanja di Atomy dapat duit. Jadi tiap minum vitamin B1 itu pas nelen tuh di sininya bunyi cring. Gitu. Oke, sudah duduk semua dari tadi. Sudah ada yang kesemutan? Atau penglihatannya mendadak kabur, mendadak capek banget, nah, keluarin handphonenya, buka aplikasi Atomy Indonesia, check out sekarang juga vitamin B kompleks. Atomy Indonesia, ayo bisa.